mungkin akan sudah banyak yang masuk 7-10. Ya, lumayan ya, sudah masuk ada 10 orang. Mohon maaf saya tidak bisa hadir di pertemuan, pekan yang lalu karena saya sedang di Papua, seperti sudah sampaikan di grup. Ada implementasi base station. Jadi kita dari Value itu mendapatkan, pendanaan dari Dikti untuk bikin base station. Nah, base station-nya bikin sendiri, bikin pasang amplifiernya sendiri, rakit power amplifiernya sendiri, kemudian software-nya kita cari sendiri, ya, jadi semuanya sendiri, begitu. Termasuk antenanya, antena desain dari, senior-senior kalian di Value. Dan alhamdulillah, bisa dipakai, cuma tidak akan digunakan untuk waktu yang lama karena, khawatir frekuensinya mengganggu frekuensi operator yang ada, begitu. Nah, rekan-rekan sekalian, materi kita pada hari ini itu adalah traffic pada jaringan seluler. Seperti yang kita ketahui bahwa beberapa topik pembahasan kita, di mana di pertemuan-pertemuan yang lalu itu ada di traffic pada, PSTN konvensional ya, atau pada, sirkuit misalkan seperti itu. Nah, hari ini kita akan coba masuk bagaimana cara mendesain suatu traffic, atau mengukur suatu traffic yang terjadi pada teknologi seluler. Nah, rekayasa traffic digunakan dalam jaringan telekomunikasi untuk menentukan jumlah pelanggan dengan GOS ya, grade of service yang diinginkan. Pada sistem jaringan seluler, traffic meliputi apa? Mengubah data demografi ke traffic, mapping sebuah grid heksagonal dalam sebuah area, menentukan jumlah kanal per sel dan termasuk estimasi jumlah sel. Nah, jadi pekerjaan-pekerjaan ini adalah pekerjaan-pekerjaan utama dalam merekayasa traffic yang ada pada jaringan seluler. Berbeda dengan PSTN. Kalau PSTN ya, kalau PSTN kita itu biasanya ya, kita tidak memulainya seperti dengan memulainya, kita dari seluler. Kalau di seluler kita hitung itu data demografi terlebih dahulu, baru kita ukur di traffic-nya. Kemudian yang paling penting adalah ya, kalau di PSTN dia cenderung, apa ya, kita menghitung jumlahnya itu statik ya, sedangkan kalau di seluler kita harus mapping ke grid heksagonal. Mungkin ada yang sudah pernah belajar, pengantar di seluler, kalau ilustrasi dari sebuah wilayah cakupan seluler itu diilustrasikan dengan bentuk heksagon atau heksagonal ya. Apakah seluler itu pasti heksagonal? Ya tidak, bentuknya tidak pasti heksagonal, tapi untuk memudahkan dalam perhitungan ya, untuk memudahkan dalam pemodelan, maka bentuk sel ya, maka bentuk sel yang digunakan pada seluler itu dibuatnya seperti heksagonal. Jadi seperti sarang lebah ya, seperti sarang lebah. Kemudian kita tentukan berapa jumlah kanal per sel. Sebenarnya kalau kita bicara kanal per sel itu tergantung pada generasi selulernya. Jadi kuncinya itu ada pada generasi selulernya ini generasi keberapa begitu. Nah, dalam kasus ini di slide ini kita akan menghitung pada kasus GSM. Nah, karena nanti kalau misalkan di LTE, kemudian di 5G ya, itu model-model perhitungan trafficnya itu berbeda ya, untuk perhitungan trafficnya itu berbeda ya. Tapi ini untuk memudahkan saja kita sebagai pengantar masuk ke dalam traffic pada seluler, kita akan memulai dari GSM. Kemudian baru kita hitung estimasi jumlah sel. Jadi kita lihat demografinya, kemudian kita modelkan dia di dalam heksagon, sel-sel kecil, kemudian kita hitung berapa jumlah kanalnya per sel, setelah itu kita hitung, oh berarti yang kita butuhkan berapa sel ini, ya seperti itu. Jadi kapasitas kapasitas selnya itu yang akan menentukan berapa jumlah selnya. Jadi ibarat kata begini, kalau misalkan kapasitasnya kecil, wilayahnya besar, mau tidak mau ya, jarang-jarang kita langsung bisa meningkatkan satu kapasitas per sel. Berarti yang harus kita lakukan adalah apa begitu? Memperbanyak selnya gitu ya. Itu. Kemudian bagaimana dengan jaringan telepon mobile seluler? Dia adalah suatu wilayah jaringan mobile seluler dibagi menjadi wilayah sel-sel panggilan. Satu kanal frekuensi dalam satu wilayah hanya dapat melayani satu panggilan, ya. Nah, jadi ini model yang lama. Jadi satu kanal frekuensi dalam satu wilayah sel panggilan hanya dapat melayani satu panggilan. Berarti ini kasusnya FDMA, ya. Kemudian kanal frekuensi yang sama dapat dipakai dalam wilayah sel
panggilan yang lain. Jadi namanya frekuensi reuse. Jadi frekuensinya dipakai di satu sel, dipakai juga di tempat yang lain. Tapi dengan syarat tidak boleh berdekatan. Kenapa tidak boleh berdekatan? Karena mereka akan saling interferensi. Ya. Kemudian, bila diameter wilayah panggilan kecil, misalkan ya, let's say kurang dari 20 km, maka kemungkinan pelanggan telepon mobil berpindah dari wilayah sel ke satu yang cukup besar. Ini berarti pelanggan telepon mobil tersebut dapat dilayani oleh lebih dari satu wilayah panggilan. Peralihan pelayanan terhadap pelanggan telepon mobil dari satu wilayah sel disebutnya dengan istilah handoff. Ya, di beberapa, sebenarnya handoff itu istilah yang tidak begitu populer ya. Yang lebih populer itu handover. Handover. Jadi kalau misalkan kalian install di handphone kalian, namanya net monitoring, bagi yang handphone Android ya. Nah, kalau handphone Android di net monitoring kalian buka, itu kalian akan melihat bahwa satu handphone yang kalian pegang itu sedang dilayani oleh banyak BTS atau sedang dilayani oleh banyak base station. Kadang-kadang 5, kadang-kadang 7, tergantung kepadatan wilayah tersebut. Nah, apabila satu base station itu penuh, maka kita akan dilayani oleh base station yang lainnya. Nah, seperti itu. Jadi tidak hanya sebenarnya pelanggan mobil, kita pelanggan biasa pun selama kita bergerak, ketika kita bergerak kan kita memungkinkan untuk berpindah. Jangankan ketika kita bergerak, kadang-kadang kita diam pun sebenarnya raise hand. Kenapa? Ada apa? Tadi Mohon ada yang maaf raise Pak, hand ya? kepencet tadi. Oh, ya, nggak apa-apa. Ya, maaf Pak. Yo, saya pikir mau bertanya juga nggak apa-apa. Ya, kemudian tadi sampai mana ya? Ya, handover. Sebenarnya kita pun tanpa berpindah, ya, kita tanpa berpindah pun, kalau misalkan suatu kondisi sinyalnya itu berubah atau misalkan ada kepadatan tertentu yang muncul dalam satu sel yang kita hinggapi kurang lebih begitu, maka bisa jadi kita akan dipindah. Ya, misalkan kita sedang dilayani oleh sel A, tahu-tahu sel A itu ketika dia melayani, ya ketika sel A itu melayani, ternyata layanannya itu penuh. Mau tidak mau kita tidak bisa dilayani. Akhirnya apa? Kita itu dilempar ke seluler yang lain. Apalagi kalau kita bergerak. Taruhlah misalkan di kereta api misalkan, kita berjalan bawa handphone. Kita itu kan berpindah. Mau tidak mau kita akan dilayani oleh base station juga berpindah-pindah. Nah, proses ini disebutnya dengan istilah handover. Ya, proses itu disebutnya dengan istilah handover. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah mobile seluler, apa namanya, ilustrasinya ya. MSC ini pusatnya, kemudian ini adalah wilayah-wilayah cakupannya apa namanya, diilustrasikan dalam bentuk heksagon. Kemudian di tengah ini adalah radio base station. Kalau di GSM kita menyebutnya dengan BTS, base transceiver system begitu. Nah, dalam satu jaringan seluler, blocking terjadi ketika base station tidak mempunyai kanal untuk dialokasikan ke mobile user. Terdapat dua macam blocking. Blocking untuk panggilan baru dan blocking dari user yang bergerak ke sel yang lain. Ya, jadi ada dua mekanisme blocking panggilan baru. Jadi misalkan kanal saya ini ada 8 di dalam satu sel. Ternyata ada 8-8-nya itu sudah terduduki atau sudah ada yang menggunakan. Maka ketika saya masuk sebagai panggilan ke-9, saya tidak akan dilayani. Konsekuensinya apa? Saya akan diblok. Nah, itu blocking yang pertama. Blocking yang kedua adalah, misalkan saya melakukan panggilan. Pada saat saya melakukan panggilan, pelayanan saya itu berpindah. Misalkan, let's say dari BTS ini berpindah ke BTS ini. Nah, pasti saya akan diblok. Seperti itu. Ya. Nah, kira-kira bagaimana model transaksi yang terjadi pada seluler? Ini yang terjadi nih. Misalkan ada panggilan masuk. Oke, ketika ada panggilan masuk, dia akan bertanya, apakah kanal saya ini available atau tidak dari sisi base station. Oke, kalau misalkan tidak tersedia, saya akan diblok. Kalau misalkan tersedia, saya akan diaccept, diterima. Kemudian, ketika saya prosesnya diterima, apakah terjadi handoff sebelum saya menghentikan panggilan saya? Atau apakah saya berpindah sel ketika saya sedang melakukan panggilan? Kalau misalkan tidak, kalau misalkan iya, berarti handover akan terjadi. Oke, handover akan terjadi, artinya kita akan berpindah
ke sel yang lain. Misalkan kita tadinya waktu menelpon ini diterima di sel A, kita berpindah ke sel B. Nah, apa yang terjadi ketika kita berpindah ke sel B, maka di sel B juga bertanya, apakah channel di sel B itu tersedia atau tidak. Kalau misalkan tersedia, maka handoff kita berjalan. Artinya kita bisa pindah dan tidak putus layanan kita di base station yang B atau yang menjadi tujuan. Nah, apabila tidak terjadi handoff, maka voluntary termination call exist. Kalau misalkan channel handoff-nya tidak tersedia, maka kita akan di force termination half blocking. Jadi ketika kita menelpon mau pindah, ya sudah pasti kita akan di-block karena channel tempat kita bertujuan untuk pindah itu sedang penuh, ya. Nah, itu adalah skema transaksi panggilan pada seluler. Nah, bagaimana skema handover? Handover misalkan tanpa prioritas. Ya, jadi asumsinya ketika handover tanpa prioritas, pertama jumlah kanal di suatu wilayah didefinisikan sebagai N. Kemudian tidak ada kanal reservasi untuk handoff. Ya, jadi tidak disediakan kanal khusus untuk handoff. Kemudian satu panggilan memerlukan satu kanal. Ini asumsinya. Nah, apabila jam sibuk terjadi, maka untuk pemodelannya kita bisa kita tuliskan seperti ini. Rate datangnya panggilan gamma, ya, kalau apa namanya yang handoff, panggilan baru dibangkitkan secara independen sesuai dengan proses Poisson. Kemudian rate panggilan datang atau random lainnya itu lambda. Ini lambda ini kan mirip sebenarnya dengan pemodelan traffic yang kita sudah bahas sebelumnya. Jadi panggilan datangnya secara random itu kita sebutnya dengan lambda. Khusus untuk yang seluler karena ada saja panggilan yang datang berupa panggilan yang terjadi karena proses handover, maka ada satu parameter baru kita sebutkan gamma. Kemudian rate pelayanan ini semuanya sama, begitu ya, itu mu. Nah, selanjutnya ini tergantung lagi topologi dimensinya sama traffic componentnya. Oke. Nah, bagaimana dengan skema handover? Ketika terjadi handover, kita bisa mengetahui probabilitas blocking untuk panggilan baru. Kapan nih pada saat saya handover, berapa kemungkinan saya akan diblok? Itu yang akan menjadi pertanyaannya. Maka untuk menjawab itu, jawabannya seperti ini, ya. Probabilitas blocking untuk panggilan handoff atau BHO disebut juga dengan probabilitas dropping. Kenapa disebutnya dropping? Karena kita sedang dilayani di base station yang pertama, saat kita berpindah ke base station yang kedua, di base station kedua itu kita di drop begitu. Ya, makanya kita sebutnya probabilitas blocking. Menghitungnya seperti apa? Probabilitas blocking handover PN sama dengan intensitas traffic bagi jumlah kanalnya N, ya. Nah, ini N, jumlah kanal N dibagi dengan N faktorial dikali dengan peluang ketika terjadi 0. Nah, untuk menghitung peluang N-nya, ini kita hitung secara akumulatif 1 per, ya, 1 ditambah intensitas trafik ditambah intensitas trafik sejumlah N dibagi dengan N faktorial. Jumlah kanalnya. Oke. Itu yang pertama, tanpa prioritas. Bagaimana dengan skema yang handover-nya itu dengan prioritas? Nah, apa yang membedakan, ya? Yang membedakan adalah poin yang kedua, bahwa kalau dia dengan prioritas, dia akan mendapatkan kanal reservasi untuk panggilan handoff. Jadi saya punya sekian kanal ini itu saya tuliskan, itu saya set di beberapa kanal itu sebagai panggilan handover. Jadi panggilan biasa dia tidak boleh menempati ruangan tersebut kecuali tipe panggilannya adalah panggilan handover atau berpindah dari BTS yang lama ke BTS yang baru begitu. Mungkin kalau misalkan kita bicara di kursi, misalkan taruhlah kita ke bandara atau ke mana namanya ya, kita ke bandara atau ke stasiun, biasanya kan ada istilah kursi prioritas, ya kan? Nah, kapasitas ruangan itu berapa? Sekian. Itu termasuk kursi prioritas. Tapi kapasitas ruangan itu aslinya berapa? Ya kurang dari nilai tersebut karena dikurangi dengan kursi prioritas. Nah, itu yang dimaksud dengan handover dengan prioritas. Jadi ada beberapa kanal yang dari awal diregistrasikan sebagai handover. Makanya jumlah kanal semua panggilan termasuk handover itu jadinya N dikurang R. Ya sama halnya misalkan nih kapasitas ruangan semua kursi dikurangi dengan kursi prioritas ya. Satu panggilan memerlukan satu kanal. Nah, apa yang terjadi? Bagaimana kita melihat pemodelannya ketika jam sibuk? Rate datangnya panggilan gamma,
ya, read datangnya ini karena handoff, kemudian panggilan karena yang lain lambda, kemudian berapa durasi pelayanannya atau read pelayanannya itu mu. Kita akan tetap melihat topologi satu dimensi dan traffic homogen. Nah, inilah yang membedakan, ya komponen inilah yang membedakan, yakni jumlah kanalnya. Nah, seperti ini. Ada kanal yang terregistrasi atau ada kursi yang terregistrasi. Inilah probabilitas, ini adalah metode untuk menghitung probabilitas blocking ketika terjadi panggilan yang sifatnya handover. Ya. Kemudian untuk semua macam panggilan lainnya, ya, ini intensitas traffic dipangkatkan jumlah panggilan, jumlah kanal dikurangi jumlah yang terregistrasi sebagai on and off, kemudian di sum ya semuanya atau sigma k, k itu adalah n dikurang r sampai dengan n dijumlah semuanya, begitu diakumulasikan semuanya. Handover, intensitas handover dipangkatkan k dikurang n kurang r, begitu. Jadi dijumlahkan semuanya, di sum semuanya. Ya. Itu ini kalau kondisi normal kita akan mendapatkan probabilitasnya seperti ini, ya, probabilitas seperti ini atau P0-nya. Kemudian, nah, apa yang mempengaruhi begitu ya? Apa yang mempengaruhi apabila R-nya itu sama dengan 0. Apabila R-nya sama dengan 0, maka ya B0-nya itu pasti dengan blocking ketika handover. Nilainya pasti sama. Nah, bagaimana kalau misalkan sejumlah R adalah sejumlah kanal? Jadi misalkan jumlah yang diregistrasikan itu sama dengan jumlah kanalnya. Artinya semua kanal yang tersedia itu digunakan untuk handover. Maka blockingnya pasti 1. Oke, ini kalau booking biasanya, artinya kalau ada panggilan yang baru, dia tidak akan bisa masuk. Karena semua kanal kan diregistrasikannya hanya untuk panggilan yang bertipe handover. Jadi kalau kamu bukan tipe handover, ya kamu tidak akan bisa masuk. Kan begitu. Nah, sedangkan kalau misalkan booking kanalnya BHO-nya itu senilai dengan semua EN ya yang handover. Oke. Nah, ini mungkin ya ilustrasinya ini apa nih? Several application for future mobile communication system. Ya, ini mungkin setelah UMTS ya. Ini kalau kalian perhatikan logonya, ini adalah generasi pertama seluler ya, UMTS. I'm sorry, yang pertama MPS ya. UMTS ini 3G 4G ya, 3G ya. Seperti itu. Nah, ini ilustrasinya. Nah, ini yang mungkin kurang lebih proses mappingnya ya. Jadi kalau misalkan saya di sini, bisa jadi saya akan dilayani oleh base station yang berbeda. Daerah yang di sini dilayani oleh base station yang di sini, daerah yang di sini dilayani oleh base station yang di sini. Mobil dilayani oleh base station yang di sini. Ketika mobil itu berangkat dari sini, misalkan, maka mobil itu bisa jadi dilayani oleh BTS yang di daerah sini nih. Nah, tapi mobil itu terus berjalan, nanti dia akan tentu ketika terjadi panggilan ya, ketika tidak terjadi tidak ada handover berarti. Kecuali handover-nya di signaling, begitu. Kalau traffic-nya tidak ada. Dia berpindah ke daerah sini, maka yang terjadi adalah dia akan berpindah pelayanan ke base station berikutnya. Oke, itu. Nah, ini contohnya ya. GSM base station use one carrier 8 TDMA user. Artinya apa? Kanal antara satu user dengan user yang lainnya itu dibedakan waktunya, bukan frekuensinya. Jadi satu seluler itu kita frekuensinya sama itu. Jadi satu sel kita itu menggunakan frekuensi yang sama. Tapi kenapa kita tidak saling bertabrakan dengan satu user dengan user yang lain? Karena kita menggunakan sistem TDMA, time division multiple access. Jadi Pak orang yang pertama dibedakan waktunya dengan orang yang kedua, orang yang kedua dibedakan waktunya dengan orang yang ketiga, begitu seterusnya. Makanya disebutnya time division multiple access user. Nah, kita ditanya ini, ya kita ditanya, coba cari berapa traffic yang ada di Erlang ketika blocking rate-nya adalah 1%. Oke. Nah, jawabannya dulu bisa seperti ini. Erlang by blocking for one GSM carrier. JSM base station use carrier, dia menggunakan pembawa atau carrier itu 8 TDM user. Jadi kapasitas satu base station ya, kapasitas satu base station, satu kanal apa namanya itu per sistem JSM itu dia menggunakan 8 user. Artinya hanya 8 user yang bisa berbicara itu secara bersamaan. Nah, ditanya kalau berdasarkan Erlang blocking table-nya kira-kira berapa nih presentasinya kalau misalkan ada terjadi 1% blocking probability. Nah, kita tidak perlu menghitung karena kita hanya perlu menengok Erlang V-nya. Jadi kita ditanya kira-kira berapa ya kemungkinan traffic-nya yang akan blocking gitu kalau misalkan ada 1% blocking probability-nya. Maka
Di sini dikatakan kalau 8 channel, artinya hanya satu carrier, itu kemungkinan itu 3,13 Erlang. Ya. Kemudian kalau 16 channel, berarti ada dua GSM setup yang kita masukkan di sana, maka itu 8,8 Erlang. Ini jawabannya dari mana? Gitu ya. Ini jawabannya dari mana? Nah, jawabannya itu di slide ini, kalau ada yang belum pernah lihat model tabel Erlang B, nah modelnya itu seperti ini nih. Apakah muncul? Muncul ya? Ya. Nah, ini adalah Erlang B traffic table. Nah, jadi kalau misalkan ya, ini saya kirim ke grup ya. Tabel Erlang. Oke. Ya. Nah, misalkan tadi ditanyakan jumlah kanalnya itu adalah 8. Ini jumlah kanalnya adalah 8. Kemudian di blocking probability-nya itu 1%. 1%. Berarti nilainya yang mana? Kita tengok di sini. Ini blockingnya 1%. Ini kanalnya 8. Nah, berarti nilainya adalah 3,128. Kalau di dalam slide yang tadi, itu nilainya 3,13 dibulatkan ya. Nah, jadi dinaikkan 3,128 jadi 3,13 di sini. Bagaimana kalau misalkan 16 kanal? Kalau 16 kanal kita perhatikan di sini 16 kanal, ini 16 kanal. Kemudian blocking probability-nya adalah 1%, 1%-nya di sini, ini 1%, maka nilainya adalah 8,875 atau 8,88. Ya, seperti itu. If one user generates 100 mili Erlang, base station can handle maksimum 26 user with one carrier, 74 user with two carrier. Banyak operator accept blocking rate sampai 5%, begitu, sampai 5%. Dengan 8 channel, maka dia bisa menghandle 4,5 Erlang. 5%. Nah, ini 5%. Kemudian 5% jumlah usernya kalau 8 channel ini. Ya, 4,5 Erlang, begitu ya. Seperti itu. The above number do not account for a margin needed to accept an offer from other call. Jadi ini baru bicara traffic original. Kita tidak bicara kalau misalkan terjadi handover di contoh di sini. Oke. Tapi setidaknya kita jadi paham bahwa kita setidaknya jadi paham bahwa traffic yang terjadi pada seluler itu biasanya dipengaruhi kapasitas sistemnya. Ya, kalau GSM berarti ada 8. Kemudian yang kedua, apakah ada register handover atau tidak. Karena itu akan mempengaruhi perhitungan. Oke, itu mungkin materinya sudah selesai ya, sekitar 30 menit. Kira-kira untuk seluler ada yang perlu untuk kita diskusikan? Kalau tidak ada, ya berarti sekian materi untuk seluler hari ini. Halo? Cukup ya? Iya, Pak, belum ada pertanyaan. Oke, terima kasih kalau tidak ada pertanyaan. Terima kasih juga untuk kehadirannya. Untuk pertemuan yang kemarin, mudah-mudahan bisa segera saya gantikan dan saya akan kirim rekamannya bersama dengan ini. Terima kasih untuk atensinya. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.